إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شيء، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شيء، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف، أنا ماشي وقلبي شايف. التحدي ادواه عندي حتى لو بصعب واقسى مواقف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, seluruh keluarga di antara keramaian ilmu, seluruh para santri dan para santriwati dimanapun berada, yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan di bulan Ramadan. Allah memberikan kepada kita maksimal di dalam ketaatan di bulan Ramadan, dan semoga seluruh amal yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya alumni Ramadan itu hanya dua, alumni yang muttaqin atau yang kedua alumni yang gagal dan mendapatkan kecelakaan. Maka sesungguhnya kecelakaan manusia di hadapan malaikat Jibril dan di hadapan Rasulullah Muhammad ketika malaikat Jibril berkata, "Raghima anf man dakhala alaihi Ramadan summa in salakha falam yughfar lahu." Sesungguhnya celaka sekali di antara manusia yang diberikan kesempatan mencicipi dan memasuki samudra bulan Ramadan, tetapi keluar dari bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan apapun dari sisi Allah. Ini merupakan hamba yang celaka. Nabi ketika mendengar ucapan ini disampaikan oleh malaikat Jibril, diaminkan untuk menyatakan persetujuan. Dan tentunya kita harus betul-betul sadar bahwasanya alumni yang gagal jauh lebih banyak daripada persentase alumni yang muttaqin. Alumni yang gagal banyak karena Rasulullah SAW menyampaikan dalam riwayat yang lainnya, "Rubba sha'imin laisa lahu min haddi siyamihi illa juwal atas." Berapa banyak orang yang mereka berpuasa tetapi tidak mendapatkan apapun dari keberkahan puasanya kecuali adalah lapar dan dahaga. Tapi menggunakan kata rubba yang kurang lebihnya artinya adalah berapa banyak mereka yang diberikan kesempatan berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun. Inilah yang menjadikan kita banyak mengevaluasi diri kita, tidak banyak menunjuk orang, tidak banyak memvonis orang, tapi masing-masing dari kita meraba diri kita. Apakah kita bisa termasuk pada kategori alumni yang gagal? Karena tidak ada yang menjamin apakah kita menjadi muttaqin setelah Ramadan ini selesai. Alumni yang kedua adalah alumni yang muttaqin, alumni yang mereka dikatakan oleh Rasulullah, dikatakan oleh Allah di penghujung ayat yang kita hafal, surat Al-Baqarah 182. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan berpuasa bagi mereka yang beriman sebagaimana diwajibkan kepada kaum sebelum kita, supaya semoga kita menjadi hamba yang bertakwa. Dan sesungguhnya derajat ketakwaan itu ada 4 kalau kita boleh mengambil salah satu pendapat dari Ali bin Abi Thalib. Al-khawfu minal jalil, yang takutnya kepada Allah bertambah. Al-amalu bitangzil, yang senantiasa melandasi ilmu dalam setiap perkataan dan perbuatan. Al-qana'atu bil qalil, dia senantiasa qanaah terhadap anugerah yang Allah berikan walaupun hanya sejumput sedikit. Dan ketika yang keempat, persiapan akhiratnya lebih banyak daripada persiapan dunia yang sejatinya pasti dia tinggalkan. Siapapun di antara kita setelah perjalanan Ramadan ini selesai, lalu bertambah ketakutan, bertambah aware kita dan kesadaran kita kepada ilmu, bertambah rasa qanaah hati kita, dan kita tidak memiliki hasad dengan apa yang diperoleh orang lain karena kita sudah merasa bersukacita dengan anugerah yang Allah berikan,
dan planning kita pada urusan akhirat lebih banyak daripada planning kita pada urusan dunia, berarti itulah derajat ketakwaan yang akan didapatkan bagi mereka yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi kaum minoritas, kita menjadi kaum yang sedikit, karena yang sedikit adalah orang yang bersyukur. Orang yang sedikit adalah orang yang dicintai oleh Allah. Yang minoritas adalah orang yang diridhai oleh Allah, sebagaimana orang yang sedikit adalah orang yang menjadi alumni yang berkah dan alumni yang berhasil. Semoga keberhasilan mengiringi perjalanan kita di dalam bulan Ramadan tanpa kita menghambur-hamburkan vonis kita kepada orang, mengomentari orang lain. Ini adalah bulannya Allah. Saya ulang kembali. Ini adalah bulannya Allah. Mari kita sibukkan dengan Khalik dan jangan menyibukkan dengan makhluk ketika kita diberikan kesempatan anugerah di bulan Ramadan. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kami pada kesempatan ini kita berjumpa kembali di Taman Ilmu. Tentunya salah satu di antara motivasi kita untuk selalu bertemu di Taman Ilmu yaitu adalah bermula dari Taman Ilmu bermuara pada Taman Surga. Karena perjalanan kita ke surga dimulai anak tangga yang pertama adalah ilmu. Maka tidak ada tempat kita bersyukur kalau kita sudah termasuk di antara manusia yang sudah diberikan kecintaan kepada ilmu. Semoga dari kecintaan kita kepada ilmu akan berbuah manis dengan amal yang kita lakukan, berbuah manis dengan kesabaran di dalam kehidupan kita, dan berbuah manis dengan dakwah yang terus kita share dan terus kita sebarkan kepada orang lain. Saya menyampaikan ya kepada seluruh penuntut ilmu, jangan malu untuk men-share link kajian. Walaupun memang diri kita terkadang memang belum sempurna, karena memang manusia tidak pernah sempurna. Jangan pernah kita malu untuk menyampaikan ilmu, walaupun yang menyampaikan bukan kita. Karena sesungguhnya salah satu tahapan ilmu adalah mendakwahkan, menyebarkannya kepada saudara-saudara kita yang belum paham. Mari kita renungkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada waktu peristiwa khutbah wada. Pada peristiwa khutbah wada, Nabi mengatakan, "Fal yuballigh asyahid al-ghaib." Orang yang menyaksikan khutbah wadanya Nabi SAW, maka Nabi kemudian berkata, yang hadir di sini pada waktu wukuf hendaklah menyampaikan yang tidak hadir. Itu menunjukkan bahwasanya orang yang mencintai ilmu adalah orang yang tidak malu share, orang yang tidak malu menyampaikan. Nah, semoga ini yang kita dapatkan kalau sudah mendakwahkan, maka kita bersabar atas risiko apapun, atas konsekuensi apapun yang kita peroleh dalam perjalanan kita mencintai ilmu dan kebenaran. Semoga Allah menambahkan kita ilmu, Allah menambahkan kekuatan untuk beramal, Allah menjadikan kita kuat di dalam mendakwahkan kebenaran, dan semoga kita ditambahkan bagaimana kesabaran kita di dalam menghadapi apapun yang kita temui pada kehidupan. Amin insyaallah. Seluruh para santri dan para santriwati yang semoga Allah rahmati, seluruh para tamu pada teras kehidupan ilmu yang telah menjadikan ilmu menjadi imam dalam kehidupan. Tentunya kita paham betul bahwasanya beribadah kepada Allah hanya bermodal semangat tidak akan pernah sama dengan beribadah kepada Allah dengan ilmu. Kalau antum hanya sholat, antum hanya puasa, antum hanya melaksanakan puasa, antum hanya melaksanakan sholat sunnah, tetapi antum tidak memiliki ilmu yang antum tambahkan pada kehidupan antum, tentunya tidak akan pernah sama. Orang yang beriman kepada Allah ketika dia memiliki ilmu, dia memiliki pemahaman yang benar, dia mampu mengetahui riwayatnya, lalu dia tidak pernah lelah di dalam mempelajari setiap kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, dia terus belajar. Maka orang mukmin yang terus belajar tidak akan pernah sama dengan orang mukmin yang hanya bermodal semangat ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah betapa besarnya keutamaan ilmu pada kehidupan manusia ketika beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Di sisi yang lainnya, enggak apa-apa Mas, biar di situ aja. Enggak apa-apa. Di sisi yang lainnya tentunya kita paham betul. Kita sering sekali mendapati dan kita sering sekali menjumpai
Betapa orang-orang yang beribadah puluhan tahun tetapi di akhir kehidupan mereka bisa menjadi murtad. Sebagaimana kisah yang sangat terkenal yang sudah sering saya sampaikan, sudah sering saya jelaskan, bahwasanya ada ahli ibadah dari kaum Yahudi, Bani Israel, ketika dia beribadah puluhan tahun tetapi ujungnya akhirnya murtad. Para ulama kemudian mengomentari kisah ini. Kenapa ahli ibadah selama puluhan tahun tetapi ujungnya dalam kehidupan justru dia menjadi murtad dari agama Allah? Karena pada dasarnya dia beribadah tanpa didasarkan kepada ilmu. Ketika dia tidak didasarkan kepada ilmu, maka inilah yang menjadikan akhirnya dia mudah terperangkap kepada jebakan-jebakan yang dibuat oleh setan ketika tidak memiliki ilmu. Inilah bahayanya kalau kita tidak mempelajari ilmu. Makanya betul kalau kita menjumpai para ulama sering berkata, sibukkanlah kita dengan ilmu. Sibukkanlah kita dengan ilmu. Karena dengan ilmu kita akan tahu bagaimana jebakan dan perangkap-perangkap yang dibuat oleh setan ketika kita melandasi kehidupan kita dengan ilmu. Makanya saya wanti-wanti ya kepada semuanya, kepada orang-orang yang hari ini bersemangat di dalam hijrah, mengikuti komunitas apapun, maka antum tidak boleh pencapaian antum puncaknya hanya di dalam semangat ketika antum bergabung pada satu komunitas. Tapi bergabungnya kita pada satu komunitas hanyalah anak tangga yang pertama. Anak tangga yang berikutnya itu ya harus kita betul-betul belajar. Menambah bagaimana hafalan kita, menambah riwayat kita, membedah satu masalah dengan detail, membedah masalah dengan betul-betul terstruktur. Karena itu keberkahan dari sebuah semangat hijrah. Kita kadang-kadang menjumpai ada orang-orang yang semangat di dalam hijrah, tapi belum tentu dia bersemangat di dalam bertolabul ilmi. Ini akan menjadi masalah ini. Karena ketika kita semangat di dalam hijrah, tetapi tidak bersemangat di dalam thalabul ilmi, di dalam belajar masih berantakan, masih tidak urut, maka akan mudah bagi setan mencabut dia dari jalan-jalan hijrah yang sudah dia tempuh, ketika dia tidak sadar masuk kepada perangkap yang dibuat oleh setan. Karena perangkap-perangkap itu tidak akan bisa tidak bisa mudah dimengerti atau tidak mudah untuk diselamatkan diri kita dari perangkap yang dibuat oleh setan, kecuali adalah ketika kita mendapatkan ilmu. Karena buah manis dari ilmu adalah furqan. Furqan itu adalah membedakan mana yang hak dengan yang mana yang batil. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham betapa pentingnya ilmu dalam perjalanan kehidupan kita. Karena di dalam beragama bukan hanya semangat di dalam kita melakukan perjalanan hijrah, tetapi semangat kita dalam perjalanan hijrah harus disertai dengan komitmen kuat kita untuk belajar. Karena apa? Kalau kamu lebih tahu ilmu, kamu lebih banyak hafal ayatnya, kamu lebih banyak menghafalkan riwayatnya juga dan mengamalkan, akan berbeda jauh derajatnya dengan mereka yang tidak pernah memberikan komitmen untuk melakukan itu semua dalam perjalanan hijrah mereka. Setelah kita paham betapa pentingnya ilmu, karena ilmu akan berbuah manis dengan furqan. Furqan itu membedakan antara yang benar dengan yang salah. Maka salah satu ilmu yang penting adalah kita harus mengetahui strategi yang dilakukan oleh setan. Kalau kita tidak betul-betul belajar tentang ilmu yang syar'i, maka sesungguhnya ketika kita tidak mempelajari bagaimana ilmunya setan ketika mereka menjebak manusia, menjerumuskan manusia kepada kerusakan, maka sangat besar kemungkinan kita akan tertipu oleh jebakan-jebakan setan. Analoginya sederhana. Kalau kemudian kita tidak paham ilmu tentang mobil, maka dikhawatirkan ketika kita tidak paham ilmu tentang mobil, maka kita ingin berdagang mobil. Tetapi kita tidak paham tentang ilmu pada mobil, maka kemungkinan mungkin 1 kali, 2 kali kita berjualan mobil langsung buntung. Kita rugi karena kita membeli satu mobil yang kita kira mobilnya bagus, tetapi ternyata setelah kita beli ternyata mobilnya rusak parah. Lalu ketika kita jual sudah ambruk dan sudah rusak harganya. Maka inilah yang menjadikan kita, kenapa kita membahas menang melawan setan. Karena pembahasan kitab ini sangat penting sekali. Terutama ketika kita hidup pada zaman fitnah, di mana setan berkolaborasi antara kalangan jin dan kalangan manusia untuk terus bagaimana memperdaya manusia, bagaimana membuat jebakan manusia supaya mereka tidak berjalan di atas siratal mustaqim,
di mana inilah yang menjadi tuntutan untuk kita. Berarti kita harus belajar bagaimana strategi setan supaya kehidupan kita bukan hanya diisi dengan ibadah mahdhah, tapi kita juga sensitif terhadap apa yang sedang dilakukan setan dari kalangan manusia dan kalangan jin ketika menjebak kita dan menjerumuskan kita kepada kerusakan. Ini yang kemudian menjadi salah satu alasan kenapa kita mempelajari buku Menang Melawan Setan. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bagaimana setan itu selalu mencitrakan buruk kepada satu kebenaran. Jadi setan itu bukan hanya menggoda manusia untuk berzina, tetapi setan itu memberikan label yang buruk kepada jalan kebenaran. Dengan berbagai macam label yang tidak enak didengar, tidak enak dipandang, dan tentunya membuat bergidik takut bagi orang yang belum memahami kebenaran itu sendiri. Makanya sampai kita menjumpai dan kita mendapati di dalam Al-Quran disampaikan bagaimana setan itu dari kalangan jin dan kalangan manusia, mereka sangat membenci para nabi. Dan mereka melemparkan status, mereka melemparkan label yang buruk kepada para nabi. Dengan gelar-gelar yang begitu sangat dibenci oleh kebanyakan orang. Allah mengabadikan setiap label-label yang diberikan kaum kepada para nabi, supaya kita juga tidak kaget kalau kita berjalan di dalam keimanan hari ini, lalu kita mungkin menjadi orang yang taat, kemungkinan kita juga akan mendapatkan label-label yang buruk, sebagaimana para nabi mendapatkan label yang buruk di dalam perjalanan keimanan mereka ketika mereka berdakwah. Kita menjumpai di dalam surat Al-A'raf, kita mendapati bagaimana kaum Ad itu berkata kepada Nabi Hud, "Inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin." Sesungguhnya kami itu memandang kalian, artinya Nabi Hud dan para pengikutnya, fi safahatin. Kalian itu orang yang dungu, bebal, bodoh. Wa inna lanadhunnuka minal kadhibin, dan sesungguhnya kami menyangka kalian itu pendusta. Kalian itu pendusta. Dan itu diucapkan oleh kaum Ad kepada Hud dan para pengikutnya dari kalangan beriman. Itu juga disampaikan oleh pengikutnya Nabi Syu'aib. Ketika Allah menyampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-90. Wa qalal mala'ul ladina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiba innakum idzal khasirun. Para pemuka kaum Syu'aib itu yang kufur kepada Allah berkata kepada sesama mereka, ya, apakah kalian akan mengikuti Syu'aib? Sesungguhnya Syu'aib itu adalah orang-orang termasuk di antara orang yang merugi. Nah, disitulah kemudian yang dilakukan oleh setan adalah bagaimana setan itu berusaha untuk menghancurkan orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Sebagaimana kaum-kaum yang menentang para nabi, maka sebelum mereka diadab oleh Allah, mereka pekerjaannya, kesibukannya, aktivitasnya itu adalah bagaimana mereka mencitrakan buruk kepada para nabi dan kepada para pengikutnya. Disebut sebagai orang-orang miskin, disebut sebagai orang yang dangkal pemikiran, disebut sebagai orang yang bodoh, disebut orang yang merugi, dan berbagai macam stigma dan berbagai macam label yang betul-betul buruk dan tercela yang mereka sematkan kepada para pengikutnya para nabi. Itu sudah memang ada dari dulu. Ya. Makanya ketika Allah mengabadikan ucapan-ucapan kaum yang kufur kepada Allah, kepada para nabi mereka, Allah abadikan di dalam Al-Quran dan kita baca, itu yang menjadikan kita harus mengerti. Berarti salah satu konsekuensi terdekat ketika berjalan di atas kebenaran, maka kita akan menjumpai orang-orang yang beriman yang berada di atas jalan kebenaran. Ketika mereka di atas panggung kebenaran, mereka akan mendapatkan stigma, mereka akan mendapatkan label-label yang buruk yang terus diberikan kepada mereka supaya orang-orang awam yang tidak tahu dan belum paham ilmu menjauhi
orang-orang yang berada di atas kebenaran karena label-label buruk yang disematkan kepada mereka. Kecuali orang yang diberikan rahmat. Makanya wajar kalau orang yang mengikuti kebenaran adalah orang yang jumlahnya jauh lebih sedikit daripada orang yang mengikuti jalan kesesatan. Jumlah mereka tidak banyak. Jumlah mereka minoritas dibandingkan mayoritas orang yang berjalan di atas kebatilan. Dan itu dilakukan. Saya teringat ada seorang syekh itu berkata, untuk menghancurkan peradaban Islam, maka sesungguhnya orang yang dengki dan hasad kepada Islam, mereka melakukan 3 macam cara. Yang pertama, hadumul usroh. Yang pertama, merusak tatanan keluarga. Makanya dibuat berbagai macam hal supaya tatanan keluarga keluar dari rel kitabullah dan sunnah. Yang kedua, hadumul ta'lim. Yang kedua, merusak pendidikan. Bagaimana pendidikan tidak mendapatkan input kebenaran yang betul-betul bersumber kepada Nabi Muhammad dan para sahabat. Pendidikan betul-betul dijauhkan dari Rasulullah, dijauhkan dari para sahabat. Supaya anak-anak kita bayar dengan sekolah yang mahal, tapi tidak kenal Rasulullah, tidak paham para sahabat. Maka maaf ya, saya tidak terlalu kagum sama orang yang mereka bisa memiliki pemahaman yang begitu sempurna dalam urusan duniawi, tapi justru kepada nabinya dan para sahabat mereka tidak mengenal dengan baik. Makanya dihancurkanlah yang kedua, hadumul ta'lim, dihancurkan pendidikan. Yang ketiga, hadumul ulama. Untuk merusak peradaban Islam, yang ketiga yang dilakukan adalah merusak nama-nama para ulama yang berjalan di atas kebenaran. Dirusak namanya, dirusak kehormatannya, diberikan label dan status yang buruk supaya orang melihatnya dengan keburukan. Sehingga akhirnya ketika 3 ini sudah dikerjakan, sudah rusak satu peradaban dengan begitu mudah. Tidaklah satu peradaban, tiang peradaban ketika dihancurkan 3 pilar ini, kecuali pasti akan rusak dan akan jatuh. Kecuali pada agama yang diridai oleh Allah, dan Allah selalu menurunkan pertolongan supaya agama yang diridai oleh Allah tetap bertahan. Makanya saya sering menyampaikan di banyak kesempatan, kalaulah ada agama, kalaulah ada sebuah keyakinan, ya, sebagaimana Islam menjadi sebuah keyakinan yang selalu diserang terus setiap hari, setiap waktu, setiap detiknya, sebagaimana Islam diserang, maka pasti agama itu sudah punah ribuan tahun yang lalu. Tapi Islam ini menjadi sebuah keyakinan yang selalu diserang setiap waktu, setiap saatnya, tapi dia tetap bertahan. Karena agama ini adalah agama yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kita harus memahami betapa beruntungnya ketika kita telah mengenal Islam dan betapa besarnya hutang kita kepada Rasulullah yang telah mendakwahkan Islam dalam kehidupan. Dan semoga kita bangga terhadap keimanan pada keislaman. Kemudian yang kedua, setelah mereka merusak, mereka mengeneralisasi kesalahan. Jadi yang kemudian dilakukan adalah mereka, para setan dari kalangan jin dan kalangan manusia, ketika mendapati orang yang berjalan di atas keimanan, di atas keislaman, lalu melakukan satu kesalahan, lalu langsung dihancurkan, digoreng isunya. Lalu yang diserang bukan hanya pada sesuatu yang dia tergelincir, tetapi semua komponen yang berkaitan tentang Islam pada orang yang tergelincir itu ikut diserang. Supaya terjadilah sebuah tahapan mengeneralisasi kesalahan. Contoh, misalkan ada orang pakai jilbab, kemudian dia melakukan tindakan yang salah. Mungkin dia memakai jilbab, kemudian dia hamil sebelum pernikahan. Maka yang diserang itu bukan dianya, yang diserang jilbabnya, yang diserang syariatnya, yang diserang sholatnya, yang diserang penampilan agamanya. Ya, padahal orang yang pakai jilbab ketika dia hamil, memang tidak ada jaminan orang yang memakai hijab berarti dia menjadi malaikat. Sebagaimana orang yang tidak pakai jilbab, kemudian yang hamil juga banyak. Tapi selalu ada sebuah semangat dari setan, baik dari kalangan jin ataupun kalangan manusia. Kalau ada mendapati sesuatu yang di situ dinisbatkan kepada Islam, jatuh dalam kesalahan, maka langsung cepat dia. Bagaimana dia membangun opini untuk menyerang Islam. Walaupun kesalahan itu adalah kesalahan personal, tetapi
Yang disalahkan bukan personalnya, tetapi yang disalahkan adalah keislamannya, syariatnya, atributnya. Semuanya digoreng ketika mereka mengeneralisasi kesalahan, supaya orang-orang yang mereka dalam hatinya sudah ada ketertarikan kepada Islam, mereka bergerak mundur secara teratur ketika melihat bagaimana mereka tidak memahami Islam dihancurkan dengan mengeneralisasi sebuah kesalahan yang terjadi kepada personal. Nah, tentunya kita paham ya, di dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus paham melihat muslim itu tidak sempurna. Jangan melihat Islam dari kaum muslimin, tapi lihatlah Islam dari kitabullah dan sunnah. Kalau kita melihat Islam dari kaum muslimin, mungkin kita akan menemukan berbagai macam kesalahan yang bisa jadi itu adalah kekecewaan. Karena memang personal itu tidak pernah lepas dari kesalahan. Tetapi agamanya, syariatnya, hukumnya itu tidak pernah salah. Makanya lihatlah Islam kepada sumbernya, kepada syariatnya, kepada tuntunannya, dan kepada tatanannya. Supaya kita tidak menjadi orang yang mudah kecewa, lalu mundur secara teratur ketika kita tanpa kita sadari kita ikut tergoreng dengan satu isu. Menghancurkan Islam dengan satu kasus yang terjadi. Dan akhirnya kita ikut-ikutan untuk menghujat. Dan hari ini sudah begitu nampak ya. Kalau kita jumpai berapa banyak ketika ada satu muslim mungkin terjatuh dalam kesalahan, yang ikut membuli dan ikut menggoreng itu adalah kaum muslimin juga. Yang notabene mungkin mereka belum belajar, mereka belum paham. Maka dia ikut berdendang pada tabuhan. Gendang yang dibuat oleh orang yang ingin menghancurkan Islam. Banyak kaum muslimin ketika mereka tidak paham tentang syariatnya, tidak paham tentang agamanya, mereka adalah orang yang suka sekali ikut berjoget pada tabuhan gendang yang dibuat sama orang yang dengki kepada Islam. Makanya itulah yang menjadikan kita paham. Orang yang diberikan furqan pada zaman fitnah adalah orang yang paling beruntung dalam keimanan. Ya. Yang ketiga, yaitu adalah bagaimana mereka membuat strategi perbandingan. Setan kemudian ketika mendapati bagaimana kebenaran sudah dicitrakan buruk. Kalau ada personal melakukan kesalahan, maka digeneralisasi kesalahan itu. Maka yang ketiga yang dilakukan oleh setan adalah bagaimana mereka membuat strategi perbandingan. Lalu dibanding-bandingkan antara muslim dengan orang yang tidak muslim gitu. Antara muslim dengan non-muslim, lalu kemudian diangkat, lalu dijatuhkan Islamnya, lalu dijatuhkan kaum musliminnya. Sehingga kemudian selalu terjadi semacam itu. Dibandingkan antara seorang muslim dengan orang yang berbuat kesyirikan, ternyata orang yang syirik orangnya begini, kalau muslim taat tuh begini. Diambil muslimnya itu muslim yang tampaknya diambil dari satu angle, satu sisi gitu. Tetapi kemudian yang musyrik atau orang yang berbuat syirik diambil dari sisi baiknya, lalu kemudian dibuat strategi perbandingan supaya akhirnya manusia yang tidak mendapatkan basirah, setiap manusia yang tidak mendapatkan furqan, lalu dia akan membanding-bandingkan. Ya, daripada muslim tapi dia koruptor, lebih baik kemudian non-muslim tetapi tidak koruptor. Padahal itu perbandingannya salah. Kenapa? Perbandingannya adalah muslim yang koruptor. Kenapa tidak dibandingkan muslim yang tidak koruptor? Strategi perbandingan semacam itu akan terus dibuat. Supaya kemudian citra Islam itu betul-betul buruk. Oh, Islam itu begini, Islam itu kotor, Islam itu penipu, Islam itu adalah pencuri. Islam itu dengan berbagai macam deretan kekurangan-kekurangan yang ada pada kehidupan, disematkan itu kepada Islam. Lalu dibandingkan dengan orang-orang lain. Supaya tinggi, supaya tampak yang satunya tinggi, supaya yang satunya itu direndahkan. Maka dibuat perbandingan semacam itu. Jadi kalau ada apa-apa kemudian dibandingkan. Ada yang gini, ada yang begini. Nanti kemudian yang begini ditampakkan citra buruknya. Yang begini ditampakkan citra yang manisnya. Dan itu selalu dibuat dengan narasi-narasi kuat yang dilakukan oleh setan dari kalangan jin dan kalangan manusia. Supaya betul-betul terperosok manusia kepada kerusakan ketika mereka tidak sadar. Sedikit demi sedikit ditarik sebagaimana sapi yang telah dicongok hidungnya, maka sedikit demi sedikit dia akan mengikuti kepada yang menariknya.
Dan itu kemudian merupakan strategi yang dilakukan mereka. Dan kemudian yang sudah kita pelajari yang terakhir juga akhirnya menampilkan Islam versi baru. Artinya ketika Islam itu memang tidak bisa dihilangkan, tidak bisa di-delete, maka yang dilakukan adalah mereka berusaha, ya sudahlah tidak apa-apa Islam, tapi Islam versi baru, versi mereka, versi keinginan orang-orang yang benci sama Islam. Udah, Islamnya versi begini ya, jangan versi yang ini. Kalau versi ini berbahaya, ini versi ini tidak boleh. Versinya harus versi yang ini. Lalu kemudian dilakukanlah berbagai macam hal supaya membuat dan supaya menjadikan versi Islam yang mereka inginkan bisa diterima oleh masyarakat. Dan itu adalah hal-hal yang sudah kita ketahui betapa luar biasanya strategi setan dari kalangan jin ataupun kalangan manusia di dalam menjauhkan manusia di dalam kebenaran. Orang yang berjalan di atas kebenaran dicitrakan buruk, digeneralisasi kesalahan, kesalahannya apa tetapi yang diserang adalah keyakinannya dan keislamannya, dan yang diserang adalah syariatnya. Lalu dibuat strategi perbandingan antara orang yang muslim tetapi dengan orang yang tidak muslim. Yang muslim diambil sisi buruknya, yang non-muslim diambil sisi manisnya, yang kemudian akhirnya dibenturkan. Ataupun bisa jadi menyikapi satu kasus, lalu kemudian yang satunya yang pro dan kontra, maka akan dipilih yang sesuai dengan kehendak mereka. Ataupun yang dilakukan adalah bagaimana membuat versi Islam yang baru, yang sesuai dengan kehendak yang mereka inginkan. Itulah diantara kuatnya hari ini, bagaimana kebatilan tidak pernah ridho kepada kebenaran. Jadi kalau membahas ini, Masya Allah, jadi teringat bagaimana posisi kita, posisi anak-anak kita. Maka inilah yang menjadikan kita harus betul-betul memohon kepada Allah supaya kita diberikan keselamatan pada zaman fitnah yang begitu luar biasa ini. Kemudian yang berikutnya, kalau kita membuka pada halaman ke-53, maka setan itu tidak hanya memprovokasi manusia ke dalam dosa atau membuat betah manusia melakukan dosa, tetapi juga menghalangi manusia dari ketaatan. Artinya, setan dari kalangan jin itu, mereka bukan hanya memprovokasi untuk berbuat dosa, tapi mereka terus berbuat bagaimana menghalangi manusia dari urusan akhiratnya dan jalan akhiratnya. Maka di dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17, lalu Allah itu menyampaikan bagaimana tipuan setan dan muslihatnya setan. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis itu menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, maka saya akan benar-benar menghalangi manusia dari jalan engkau yang lurus, ya Allah. Karena engkau telah menetapkan aku menjadi makhluk yang sesat, maka saya akan menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksaruhum syakirin. Maka sesungguhnya saya akan mendatangi manusia dari depan, saya mendatangi manusia dari belakang, saya mendatangi manusia dari kanan, dan saya mendatangi manusia dari kiri. Artinya, setan itu sudah berikrar dan sudah mendeklarasikan permusuhan mereka semenjak pertama kali diturunkan dari surga dan ditetapkan sebagai makhluk yang rajim, yang jauh dan haram mendapatkan rahmat dari Allah. Semenjak dia mendapatkan sifat minasyaitonir rajim, ar-rajim yang Allah sematkan kepada setan, maka setan membalas itu dengan mengatakan, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksaruhum syakirin. Saya akan mendatangi manusia itu dari depan, saya akan mendatangi manusia dari belakang, saya akan mendatangi manusia dari kanan, dan saya akan mendatangi manusia dari kiri. Dan ini masih ditambah lagi. Kalau surat Al-A'raf 16 dan 17 kita kaitkan dengan surat An-Nas. Masih mendatangi lagi dari mana? Dari khannas yang ada pada diri kita yang mengalir pada setiap aliran darah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi betul-betul manusia itu diperangkap oleh setan. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Lalu setan itu masuk melalui aliran darah, lebih parah daripada lintah ketika menempel pada kulit manusia. Dia mengalir pada darah. Kalau lintah kan nyedot darah. Kalau dia masuk pada aliran darah. Jadi betul-betul akhirnya dia akan berusaha betul bagaimana tidak ada langkah manusia kecuali dikepung oleh
dari empat arah mata angin ini, depan ada setan, di belakang ada setan, kanan ada setan, kiri ada setan, aliran darah pun tidak lepas dari bisikan setan. Karena setan itu mengalir dalam aliran darah. Ya kan? Makanya kemudian para ulama lalu berkata, setan itu akan datang dari empat arah mata angin, lalu datang dari arah perasaan hati kita yang adanya perasaan was-was ini. Maka menunjukkan betapa kuatnya strategi yang dimiliki oleh setan untuk menggagalkan ketaatan kita kepada Allah. أكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Nah, Ibnu Abbas itu berkata, setan itu datang dari arah depan itu maksudnya apa, Ustaz? Setan itu datang dari arah depan itu adalah menghalangi kita dari urusan akhirat. Supaya kita tidak ingat urusan akhirat kecuali hanyalah sebentar. Ya kan? Makanya kalau ada yang bertanya, kenapa ya saya mengingat mati cuma bertahan beberapa waktu setelah itu menguap kembali? Karena setan datang dari arah depan supaya kemudian kita tidak ingat urusan akhirat kecuali sebentar. Jadi urusan akhirat itu tidak mendapatkan prioritas. Bagaimana nanti kalau mati, bagaimana nanti kalau berdiri pada waktu dihisab oleh Allah, bagaimana nanti kalau diadili oleh Allah, bagaimana nanti kalau Allah membuka semua rahasia di dalam hidupnya yang mungkin dia pandai menyembunyikan, tapi dia tidak bisa menyembunyikan di hadapan Allah. Maka dia akan datang dari depan. Akhirnya apa? Akhirnya urusan akhirat itu hanyalah sebentar. Datang pada teras ataupun dalam bilik hati kita beberapa jam, beberapa hari, setelah itu lepas kembali. Dia pergi kembali. Anginnya kayak angin sepoi-sepoi sebentar, kemudian setelah itu dia pergi. Makanya akhirnya manusia sering sekali kita menyadari kan, kenapa ya ingatan saya tentang akhirat itu sebentar. Kita mendapati kabar, fulan meninggal dunia, sahabat kita. Langsung kita terfikir, ya Allah dia sudah meninggal dunia. Beberapa saat kita tersentak, beberapa saat kita termenung. Tapi setelah itu kembali lagi kehidupan kita sesuai dengan aktivitas dan kebiasaan kita. Bayangan tentang kematian dan urusan akhirat sebentar. Kenapa? Karena setan itu betul-betul menjadikan bayang-bayang kita untuk memikirkan kehidupan mati dan kehidupan akhirat itu betul-betul supaya kita tidak terfikirkan dengan itu. Nah, sehingga kemudian dibuat bagaimana kita amnesia terhadap urusan akhirat. Insyaallah ya. Setan di dalam melakukan tindakan ini, dia tidak bisa kecuali dibantu dengan unsur yang kedua. Unsur yang kedua itu apa? Datang dari sebelah belakang. Datang dari bagian belakang. Apa sih maksudnya setan itu datang dari bagian belakang? Yurghibuhum fi umurid dunyahim, fi umurid dunya. Maka menjadikan manusia senang pada urusan dunia dan seluruh pernik-perniknya. Karena manusia itu tidak akan pernah amnesia terhadap urusan akhirat, apa yang dia bayangkan tentang rumahnya di akhirat, bagaimana selamatnya dia dari api neraka, bagaimana dia berdiri dalam pengadilan Allah. Manusia tidak akan lupa, tidak akan amnesia terhadap urusan akhirat, kecuali harus ada formulanya. Formulanya itu adalah menjadikan manusia supaya manusia itu selalu memandang indah urusan dunia. Karena memandang urusan dunia itu memabukkan. Sehingga akhirnya dibuat bagaimana dunia itu membuat manja setiap pandangan mata manusia.
Bagaimana setiap teknologi, setiap wahana hiburan tidak ada habisnya. Setiap inovasi terus ada. Dan itu kita jumpai dalam waktu yang begitu cepat. Inovasi-inovasi itu begitu cepat. Wahana hiburan dengan berbagai macam hal itu disajikan begitu cepat. Supaya manusia, mereka itu selalu melihat ke belakang, melihat urusan dunianya, melihat apa yang dia pandang, tetapi lupa pada tujuan yang akan dia tuju menuju kepada urusan akhiratnya. Makanya Masya Allah kan. Makanya kalau kita ngelihat dunia itu tampaknya indah terus. Padahal kita paham ya, seindah-indahnya dunia tidak akan pernah sebanding dengan urusan akhirat pada surga yang sudah diciptakan oleh Allah bagi hambanya yang salih. Tapi pandangan mata kita itu dibuat untuk terus mengingat dunia terus. Dibuat indah pada sesuatu yang berkilau dari emas. Dibuat indah pada satu gadget yang kita lihat. Dibuat indah ketika melihat ini, ketika melihat itu terus. Tanpa ada jemu dan tidak ada berhentinya. Dan begitulah dunia memperlakukan manusia. Karena dunia ini memperlakukan manusia supaya dia lupa pada urusan akhiratnya. Karena dunia sudah menaikkan kontrak dengan setan bagaimana membuat manusia amnesia terhadap urusan akhiratnya. Itulah dunia. Memang dia berkolaborasi dengan setan. Makanya saya merenung ya ketika pernah membaca sebuah riwayat pada satu kejadian yang terjadi kepada Nabi Isa sebelum Rasulullah pada satu riwayat yang sahih. Nabi Isa itu pernah jalan. Nabi Isa pernah berjalan bersama seseorang. Nabi Isa membawa roti, orang itu juga membawa roti. Ketika istirahat sebentar, Nabi Isa meninggalkan rotinya. Balik dia ke tempat istirahat, tidak lagi menjumpai rotinya. Padahal rotinya dicuri dan diambil sama teman seperjalanan. Nabi Isa nanya, siapa yang makan roti saya? Orang itu mengatakan, saya tidak ngerti. Jalan kemudian mereka berdua. Nabi Isa kembali mengulang pertanyaan. Siapa yang makan roti saya? Saya tidak tahu. Sampai singkat cerita Nabi Isa melihat satu buah-buahan. Lalu dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa mampu menjadikan buah itu menjadi emas. Lalu kemudian Nabi Isa bertanya kesekian kalinya. Siapa yang tahu kemana roti saya akan berikan emas. Lalu orang itu cepat-cepat menjawab, saya tahu rotimu, saya ngambil, saya yang makan. Maka Nabi Isa menepati janjinya. Ya sudah, emas itu diberikan kepada teman seperjalanan Nabi Isa. Karena temannya sudah berkhianat, Nabi Isa meninggalkan. Jalan Nabi Isa meninggalkan orang itu. Orang itu begitu gembira, takjub ketika dia mendapati emas. Baru dia mendapati emas itu, dia berjalan, tiba-tiba tidak jauh dari tempat dia ada 3 pencuri yang begitu kaget menjumpai ada orang seorang diri di tempat yang sepi membawa emas. Maka 3 orang ini langsung mereka bersekongkol, kita bunuh saja. Ada emas banyak yang dia bawa, dibunuh seketika. Matilah orang itu. Yang tersisa adalah 3 pencuri. Maka 3 pencuri ini kemudian mereka senang mendapatkan emas. Tetapi perut mereka keroncongan. Sebelum mereka membawa emas ke rumah mereka masing-masing, mereka sepakat. Yuk kita makan dulu yuk. Ayo kita makan dulu. Maka 2 orang membeli makanan. 1 orang menjaga emasnya. Mereka kemudian membeli makanan. 2 orang ini membeli makanan. 2 orang ini ketika membeli makanan bersekongkol. 2 orang ini bersekongkol. Kalau kita bagi emasnya jadi 3, tentunya pembagian kita lebih sedikit. Gimana kalau kita bagi 2 saja? Oke, gimana caranya? Teman kita yang nunggu emas gimana? Sudah kita kasih racun aja makanan yang kita akan berikan kepada dia. Akhirnya mereka berdua membeli makanan dikasih racun. Ternyata yang menjaga emas pun berpikir yang sama. Ini kalau saya bagi ber-3, nanti tentunya jatah saya sedikit. Ya sudahlah. Saya akan bunuh 2 teman saya sekaligus. Sudah kepalang tanggung, saya sudah bunuh orang, ya 2 aja sekalian bunuh. Supaya saya mendapatkan emas yang lebih banyak. Masya Allah ya. Emas. Rusak betul kehidupan iman. Lalu kemudian 2 orang ini datang tanpa mereka menyadari
teman mereka yang menjaga emas sudah mempersiapkan senjata dan mempersiapkan penyerangan tiba-tiba untuk menyerang dan membunuh kedua orang ini. Betul, datanglah mereka tanpa menyadari temannya mereka yang menjaga emas sudah mempersiapkan penyerangan. Akhirnya dua orang itu dibunuh seketika dan dua-duanya mati. Maka senanglah pencuri yang satu ini ketika akhirnya tinggal seorang diri, yaitu adalah dirinya. Sudah ada mati dua pencuri plus pemilik emas yang pertama, teman seperjalanan Nabi Isa yang berkhianat. Dia ketika akan membawa emas itu seorang diri, maka dia lapar, dia makan tanpa dia menyadari makanan itu sudah diracun oleh kedua temannya. Lalu akhirnya dia makan dan dia pun mati. Maka emasnya ada 4 orang, 3 pencuri yang menjadi bangkai dan pemilik yang pertama yang kemudian menjadi bangkai. Nabi Isa kemudian setelah urusan dan hajatnya selesai, dia balik melewati jalan yang sama. Dan begitu kagetnya Nabi Isa ketika Nabi Isa menjumpai dan mendapati bagaimana emasnya yang dia berikan kepada teman seperjalanan yang berkhianat kepadanya, ternyata emas itu di sampingnya ada 4 jenazah, ada 4 bangkai. Ketika melihat kejadian itu, Nabi Isa kemudian berkata, hakadha taf'alu dunya bi ahliha. Ya beginilah dunia itu memperlakukan para pencarinya dan para penuntutnya. Masya Allah. Ujungnya gini, permusuhan aja. Makanya kemudian setan datang dari belakang itu apa? Dibuat gemerlap kehidupan dunia, tidak ada habisnya. Makanya sampai kita akhirnya mulai paham ya apa yang disampaikan oleh para ulama. Jangan banyak memandang. Saya dulu menganggap bahwasanya jangan banyak memandang itu maksudnya adalah jangan memandang lawan jenis yang bukan mahram. Tapi ternyata jangan banyak memandang itu tidak sesempit itu maknanya. Memang betul, jangan banyak memandang lawan jenis yang bukan mahram. Tapi maknanya bukan hanya di situ. Jangan banyak memandang segala sesuatu pada kehidupan di dunia. Karena dengan memandang, kita berkeinginan. Dan ketika berkeinginan, kalau kita punya iman, iman akan memberikan rahmat pada keinginan supaya tidak membabi buta. Tapi kalau tidak memiliki iman, keinginan itu akan menumpulkan keimanan. Dan akhirnya keinginan itu menuntun manusia menuju kepada kerusakan hanya untuk terus ingin mendapatkan keinginan pada kehidupannya. Dan itu bermula dari banyak memandang. Jangan banyak memandang. Makanya tipsnya setan secara spesifik dari belakang itu apa? Membuat kita itu terus senang dengan penak-peniknya dunia itu tidak ada habisnya. Kita tidak akan ada habisnya. Datang dari arah kanan, yaitu adalah setan itu akan membuat kita supaya menyukai perkara-perkara yang syubhat, yang samar-samar. Perkara yang tidak jelas. Supaya akhirnya kita disibukkan dalam perkara-perkara yang sebenarnya tidak ada landasannya dan tidak ada referensinya pada agama. Dan kemudian mendatangi kita dari arah kiri, menggoda kita dengan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Dan setan itu selalu muter-muter di situ. Dan setan itu selalu membuat pikiran-pikiran itu muncul untuk melakukan sesuatu. Dan setan itu selalu membuat pikiran-pikiran itu muncul supaya menggagalkan sesuatu. Sebagaimana dari 4 arah mata angin ini masih ditambah setan yang berjalan di atas aliran darah. Ini pun berkolaborasi dengan setan yang mendatangi manusia dari 4 arah mata angin. Maka terciptalah sebuah pemikiran, sebuah bayangan begini, sebuah keinginan begini, sebuah narasi begini. Itu semuanya akhirnya apa? Yaitu supaya menggagalkan manusia di dalam ketaatan. Dengan berbagai macam hal. Ya. Dengan berbagai macam perkara yang mereka lakukan. Makanya di dalam sebuah hadis riwayat An-Nasa'i, di dalam sebuah hadis Rasulullah, sesungguhnya setan itu duduk menghalangi jalan anak Adam. Ketika anak Adam itu pengen masuk Islam, maka setan itu akan berkata, membuat pikiran dia itu akhirnya kemudian mendapatkan bisikan dari setan. Setan mengatakan, apakah engkau akan masuk Islam? Lalu kamu tinggalkan agama bapakmu dan nenek moyangmu? Maka ketika orang itu tidak menggubrisnya kemudian masuk Islam, setan tidak berhenti.
Kemudian ketika orang itu akan hijrah pada waktu peristiwa sahabat Nabi ketika masuk Islam, kemudian mereka hijrah, setan mendatangi lagi. Kemudian setan akan berkata kepadanya, apakah kamu akan meninggalkan tanah, air, langit yang menaungimu? Padahal orang yang hijrah itu seperti kendaraan yang diulur tali kekangnya. Artinya tidak menentu kalau kamu hijrah itu. Benar kamu akan hijrah, meninggalkan tanah airmu, tempat kelahiranmu. Kata Rasulullah, kalau dia tidak menggurubisnya, dia tetap berjalan. Setan kemudian akhirnya menggoda lagi ketika dia melakukan yang berikutnya amal. Ketika dia akan berjihad, maka kemudian setan mendatangi lagi. Betul kamu akan berjihad, mengorbankan hartamu, nyawamu, anak-anakmu. Lalu kemudian kamu terbunuh, istrimu akan menjadi janda, dinikahi orang lain, hartamu akan dibagi-bagi. Maka sesungguhnya, kalau dia tidak menggubrisnya bisikan setan itu dan dia tetap maju, maka siapapun yang terus maju menuju kepada Allah dan tidak menggubris bisikan-bisikan setan, maka sudah menjadi kewajiban bagi Allah untuk memasukkan hamba itu ke dalam surga. Jadi pikiran itu selalu dibuat oleh setan. Jadi pikiran itu selalu dibuat oleh setan. فتب علينا توبة تغسل كل حوبات واستر لنا العورات وآمن الروعات اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر القلان. اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. Makanya kemudian terkadang musuh kita itu ya pikiran dari khannas yang terus membuat pikiran-pikiran liar di dalam pikiran kita supaya kita ini betul-betul kita ini jauh dari ketaatan Allah dengan membuat pikiran-pikiran yang ada di dalam hati dan akal kita. Ya, makanya sampai kemudian berbahayanya pikiran itu semacam itu. Dan terkadang kita tuh tidak ngerti mana pikiran yang dibuat oleh setan dan mana yang betul-betul datang dari hati. Makanya banyak orang yang sering berkata begini kan, ini sesuai dengan kata hati saya. Banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan homo, ataupun dia melakukan sesuatu dosa gitu. Lalu ketika dia ditanya kenapa dia melakukan perbuatan itu, maka dia akan menjawab, ini kata hati saya. Dia sebenarnya belum tahu itu kata hati atau kata bisikan setan. Banyak istri yang kemudian ketika akhirnya menggugat suaminya gitu untuk berpisah gitu. Lalu dengan begitu mudah dia berkata ini kata hati saya. Padahal maaf, terkadang kita belum bisa membedakan apakah itu kata hati ataukah itu bisikan setan. Karena kalau kita betul-betul memperhatikan kata hati itu kita harus betul-betul beriman baru bisa merasakan kata hati. Kalau kita tidak betul-betul beriman, itu bukan kata hati saya, itu bukan kata hati kamu, itu bisikan setan. Kadang-kadang kita sudah bersaudara, sudah berteman baik, tiba-tiba kita ada sesuatu, lalu kemudian kita pingin untuk menjauh. Lalu kemudian kita berkata, ini kata hati saya pengennya begini. Mungkin itu bukan kata hati, itu bisikan setan. Ya? Jadi tanpa kita sadari, manusia itu sering tertipu dengan perkataan dia sendiri dengan mengatakan kata hati saya. Makanya saya itu kalau ngomong kayak gitu, mikir-mikir saya itu. Sekarang itu mikir betul. Kalau ngomong ini kata hati saya. Emang yakin itu kata hati? Atau jangan-jangan itu merupakan prasangka yang dibuat oleh setan. Karena setan itu mendatangi dari kanan, dari kiri, depan, belakang, dan mengalir dalam aliran darah. Itu yang membuat kita ini terkadang bingung. Mana suara hati kita dan mana suara yang datang dari setan. Sebagaimana kalau kita sedang mendapati konser musik yang begitu keras, maka kita pun tidak bisa mendengar perkataan teman kita walaupun di samping kita kan. Jadi kadang-kadang kita ini butuh iman yang besar, yang kuat baru bisa mendengar kata hati kita. Oh, ini kata hati kita.
Tapi kita ini kadang-kadang belum beriman, masih banyak dosanya, masih banyak kemaksiatannya, tapi cepat-cepat kita mengatakan, ini kata hati saya. Itu bukan kata hati mungkin, tapi itu merupakan bisikan dari setan. Melawan pemikiran, melawan kemudian pikiran yang mengganggu, itu merupakan perkara besar dan berat dalam kehidupan iman. Makanya saya sudah pernah nyampaikan, di dalam tadabbur surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Surat Al-Falaq itu merupakan surat yang menceritakan tentang tukang sihir. Mari kita membaca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Dari keburukan tukang sihir yang meniupkan bukhul, meniupkan benda untuk mendatangkan kemudaratan bagi mereka yang disihir. Ketika kita berlindung dari tukang sihir, kita berlindung diri kepada Allah satu kali dengan mengucapkan Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya, menghindarkan diri kita dari tukang sihir itu, sekali kita meminta perlindungan kepada Allah. Kalau sudah meminta perlindungan kepada Allah, kita akan terjaga. Beda dengan kita membaca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Tapi ketika kita berlindung diri dari keburukan khannas yang mengganggu pikiran kita, merusak pikiran kita, kita berlindung kepada Allah itu diajari oleh Allah 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Baru min syarril waswasil khannas. Berlindungnya sampai 3 kali. Kenapa? Melawan bisikan setan yang ada di pikiran itu jauh lebih berat daripada melawan kebusukan tukang sihir. Dan itu pemikiran. Jadi setan itu kalau menggagalkan kita itu dengan pemikiran. Berapa banyak suami istri ketika bertengkar mereka enggan untuk meminta maaf? Ya karena disebabkan karena pemikiran yang salah. Udahlah dia aja minta maaf. Dia kan yang salah. Padahal dia paham bagi seorang wanita kalau dia lebih dulu meminta maaf, dia akan dijanjikan surga. Sebagaimana ketika ada laki-laki ketika dia meminta maaf duluan, maka dia sebaik-baik laki-laki yang dikatakan oleh Nabi khairukum li ahli, sebaik-baik dari kalian yang paling baik sama keluarganya. Tapi berapa banyak orang yang sudah mengetahui dalil, tapi kita menahan diri kita dari apa yang harusnya kita perbuat, itu timbulnya dari pemikiran yang tanpa kita sadari itu bukan bisikan hati, tapi itu merupakan bisikan setan. Setan itu kan selalu begitu. Orang yang sampai kemudian bersentuhan dengan barang haram, narkoba misalkan, narkotika, itu biasanya muncul dari pikiran dulu. Cicipin dulu deh, mungkin enak. Nanti cicip sebentar, insya Allah kita bisa jagain kok. Gak apa-apa cicipin dulu, kamu kan insya Allah bisa jaga nanti supaya nggak jadi candu, supaya nggak perlu sakau. Nyicip dia, tapi dipenuhi dari pikiran. Ketika kemudian kita mendapati ada orang, lalu dia pingin ketika ada perzinahan gitu, ketika dia mungkin kecewa, akhirnya dia mulai selingkuh, lalu kemudian dia membina hubungan dengan laki-laki ataupun dengan perempuan, itu dari pikiran. Tidak apa-apa, ini caranya untuk kemudian mendapatkan kenyamanan. Terus semuanya itu dari pikiran. Makanya kemudian akhirnya itulah yang dilakukan setan. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi dalam riwayat An-Nasai. Jadi setan itu menghalangi manusia itu dengan pikiran. Sebagaimana kalau kita mau sedekah, setan itu menghalangi kita dengan pikiran. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan menakut-nakuti kamu jadi miskin. Nanti kalau kamu sedekah segini nanti kurang duitmu, habis duitmu. Pikiran itu. Dan itu terus berjalan terus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam setiap permusuhan, dalam setiap pertikaian, dalam setiap dosa yang dilakukan manusia selalu bermula dari pikiran. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Allah di dalam surat An-Nas ayat yang keempat. Min syarril waswasil khannas. Sebagaimana kita membaca dalam riwayat An-Nasai. Kalau ada masuk Islam, benar kamu yakin masuk Islam meninggalkan agamamu. Pikiran dulu dibuat. Lalu kalau dia dilawan pikiran itu, dia kemudian akhirnya tetap berjalan. Maka orang yang terus berjalan melawan pikiran-pikiran yang ada di pikirannya untuk tetap taat kepada Allah, maka kewajiban bagi Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga. Perempuan sama. Kalau perempuan itu melawan pikirannya, perasaannya terus, karena dia ingat Allah, maka wajib bagi Allah memasukkan perempuan itu ke dalam surga. Seorang laki-laki yang melawan pikirannya ketika dia mulai berpikir begini tentang istrinya dan keluarganya, dia terus melawan pikiran itu,
karena Allah, maka kewajiban bagi Allah memasukkan dia ke surga. Kalau kemudian kita mampu mengalahkan pikiran-pikiran jahat. Pikiran-pikiran yang kita ada di dalam pikiran kita, tanpa kita sadari itu merupakan bisikan setan. Dan kita karena nggak ngerti, kita sering merasa itu kata hati saya. Bukan kata hati kamu, itu setan. Kenapa kamu kemudian bermusuhan sama dia? Kenapa sih? Ya ini kata hati saya. Bukan kata hati kamu. Itu bisikan setan. Mana ada orang bermusuhan itu kata hati? Karena iman itu selalu mendekatkan, bukan menjauhkan. Iman itu selalu mendekatkan, tidak menjauhkan. Iman itu selalu memaklumi kekurangan. Tetapi kemudian memaklumi kekurangan. Dan kemudian dia memberikan udzur yang banyak. Ada seorang suami istri kemudian bertengkar hebat. Kemudian itu pasti karena setan pikiran. Ini istri saya begini, ini suami saya begini. Itu pikiran. Dan setan merusak itu dari pikiran. Gimana? Masya Allah ya. Depan, belakang, kanan, kiri. Semuanya ketemu. Pikiran juga kemudian ngalir, mengobrak-ngabrik pikiran kita. Kita lagi ngaji, tiba-tiba mikir macam-macam pada gurunya. Seorang guru ketika berdakwah mikir macam-macam terhadap jamaah dan muridnya. Itu semuanya dari setan. Yang merusak kualitas keimanan kita dan ketaatan kita. Makanya siapapun yang mereka menepis setiap bisikan-bisikan itu, dia tepis setiap bisikan-bisikan itu. Siapapun yang menepis setiap bisikan-bisikan itu dan tetap mengikuti syariat. Dan dia tidak membenarkan perasaannya, tidak membenarkan logikanya, tetapi dia mengikuti syariat. Bagaimana dia bersikap sesuai dengan posisinya. Maka kata Rasulullah SAW, maka wajib bagi Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga. Kalau dia selalu menepis bisikan-bisikan setan. Yang paling susah itu melawan bisikan yang ada di pikiran dan hati kita. Di mana itu dipenuhi dengan bisikan setan. Setiap hari setan itu membuat ribuan berita untuk masuk dalam pikiran kita. Itu sudah diproduksi oleh mereka, setan itu setiap waktunya itu. Jadi setiap manusia bangun sudah diproduksi 1000 isu yang bisa menjadikan kita mengikuti pikiran-pikiran itu. Dan naifnya kita sering berkata, ini kata hati saya. Itu bukan kata hati kita, itu merupakan bisikan setan. Ini yang kemudian kadang-kadang kita itu terlalu naif. Sudah ilmunya pas-pasan, imannya juga baru tumbuh, tapi sudah selalu mengatakan setiap bisikan itu kata hati. Tidak bisa, itu bukan kata hati. Itu adalah bisikan yang datang dari setan. Untuk menggagalkan setiap jalan kebaikan yang kita lakukan. Ya. Makanya setan kemudian akan menggoda terus manusia. Dengan berbagai macam cara. Kalau dia menuntut ilmu akan digoda dengan pikiran-pikiran yang berkaitan tentang ilmunya, berkaitan tentang gurunya, berkaitan tentang apapun yang berkaitan itu. Kalau dia dalam dakwah nanti setan akan membuat berbagai macam isu yang berkaitan tentang jamaahnya, tentang bagaimana perjalanan dakwahnya, tentang musuh-musuh dakwahnya, terus akan membuat bagaimana manusia itu bisa jatuh dalam perangkap pemikiran-pemikiran yang mengganggu. Di mana ujung dari pemikiran itu adalah menarik manusia dari jalan ketaatan. Masya Allah ya. Nah itulah yang kita harus banyak mentadaburi. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Berlindung diri dari tukang sihir, satu kali meminta perlindungan kepada Allah. Tapi ketika kita berlindung dari bisikan yang ada di dalam hati kita, itu berlindungnya sampai 3 kali. Untuk menunjukkan betapa besarnya PR kita untuk terus melawan bisikan-bisikan itu. Bisikan yang apabila kita ikuti, kita akan mendatangkan 1000 pembenaran atas apa yang kita lakukan. Tanpa kita sadar, yang kita ikuti adalah bisikan setan. Tapi kita tertipu dengan mengatakan, inilah suara hati saya. Banyak sekali orang yang jatuh kepada humu, selalu berkata, saya mengikuti kata hati saya. Itu bukan kata hati, tapi itu bisikan setan. Berapa kali orang yang bertengkar dalam perkara-perkara yang sebenarnya bukan perkara yang prinsip, lalu kemudian kita suka berkata kepada diri kita, ini kata hati saya. Berapa banyak suami istri yang kemudian terjerembab kepada sebuah pertikaian
panjang yang tidak ada ujungnya, itu juga kemudian selalu berkata, ini kata hati saya. Tanpa kita menyadari. Itu merupakan bagian dari strategi setan untuk mencekal ketaatan dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita mentadaburi dan kita mengambil sebuah perenungan, insight dari hadis riwayat An-Nasa'i, siapapun yang mampu menepis setiap pemikiran-pemikiran yang datang dari setan, maka wajib bagi Allah. Kalau dia sudah berhasil menepis setiap bisikan setan, maka wajib bagi Allah untuk memasukkan dia ke dalam surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita pelajari. Semoga di bulan Ramadan ini kita mampu menepis seluruh pemikiran-pemikiran jahat. Kalau memang kita sering berpikiran macam-macam ketika melihat sosial media, sudah diminimalisir sosial medianya. Kalau kita kemudian sudah mulai melihat begini, wah nanti kalau saya begini, jadinya begini. Tapi intinya adalah kita meninggalkan ketaatan, hati-hati, itu bisikan setan. Dan setan tidak pernah mengatakan di dalam pemikiran yang masuk ke dalam pikiran kita ini, setan mengatakan ini datang dari saya setan, ya enggak. Setan akan bersembunyi di balik sebuah hal yang kita anggap itu adalah pemikiran kita. Padahal itu merupakan bagian dari narasi yang sudah dibuat setan semenjak kita bangun tidur sampai tidur kembali. Ya. Kadang-kadang pernah nggak mendapati ada suami istri ya, asalnya baik-baik saja, dalam masalah sedikit saja tiba-tiba kita memandang istri kita atau istri memandang kita benci sekali. Padahal hanya masalah kecil. Itulah bagaimana pintarnya setan. Terus bermain-main di dalam pemikiran manusia, supaya manusia mereka tanpa sadar mengikuti tahapan pemikiran yang dibuat oleh setan menjerumuskan manusia di dalam kerusakan. Semoga Allah menjaga kita dan menjaga dari semua prasangka buruk, pemikiran buruk, dan kita tidak terlalu naif untuk mengatakan bahwasanya bisikan setan itu adalah kata hati kita sebagai manusia. Inilah betapa luar biasanya kehidupan ujian yang kita harus lalui. Kita melalui ujian ketika kita melawan setan dari kalangan manusia, sebagaimana kita menghadapi ujian untuk menghadapi manusia, untuk menghadapi setan dari kalangan jin. Dan itu dua-duanya berat. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita. Berlindunglah kepada Allah dari segala macam bisikan-bisikan yang merusak kualitas keimanan kita. Dan merusak kualitas ketaatan kita dan keimanan kita sebagai seorang hamba. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتضمه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا